Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 16 Mei 2025, hari Jumat. Ya, nggak terasa kita sudah di penghujung minggu kedua bulan Mei 2025. Nggak terasa ya, sudah 2 minggu perjalanannya. Cepat sekali ternyata. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk Ibu Venesia yang sudah mensupport Amandana melalui link Saweria. Jadi ya, walaupun nggak banyak gitu kan, cuman tetap saya ucapkan banyak terima kasih sudah mensupport channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Jadi untuk kalian yang mau support Amandana juga bisa melalui link Saweria di bawah di kolom deskripsi juga boleh. Kalau nggak juga nggak masalah sih ya. Saya nggak maksa, kalau mau silahkan, kalau enggak tidak masalah. Yang penting kalau ada yang donasi, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya shout out untuk siapapun itu. Oke, di sini XAUUSD kalau kalian lihat ini, wadaw ya. Ekspektasi saya adalah begini ya kan, benar dia nih turun naik gitu kan, tapi nabrak sampai sini kemungkinan turun atau enggak naik lagi. Cuman kalau kalian semenjak dia break di atas 3150, marketnya nggak pernah koreksi. Bayangin itu. Ya, bayangin itu. Dari 3150 nggak pernah koreksi. Planning saya itu yang dimana bisa turun lagi, ternyata langsung wih, tinggi sekali. Luar biasa epic ya. Makanya saya katakan kemarin ada nanya, emang kenapa ngebuy-nya gitu kan. Ya masalahnya ini demand yang nggak bisa diajak bercanda dari 26 sampai 03 ya kan. Kemudian di atas 50 marketnya langsung terbang gitu kan. Ini demand H4 ini luar biasa. Makanya saya katakan ya kan, kenapa kalau dilihat dari bearish dan bullishnya itu saya katakan skornya 3 sama gitu kan. Sama-sama masih kuat sebenarnya di sini. Bearishnya ada, kemudian bullishnya juga masih ada, tapi overall trennya dari XAUUSD itu adalah tetap bullish ya. Apapun yang terjadi, tren XAUUSD itu tetap bullish, tidak peduli apapun itu ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat nih, hari Kamis kemarin volatilitasnya untuk di XAUUSD total adalah 1200 pip atau sebesar 3,85%. Wadidaw. Ya. Jadi kalau kemarin sore ada yang beli emas fisik di harga sekitaran 3.150 atau enggak ada yang ngebuy di sana dan masih hold, itu kalian wadaw sekali ya. Luar biasa sekali. Ini benar-benar saya nggak expect sih. Ya. Ini kalau bahasa SMC-nya mungkin di sini ada bahasa fair value gap gitu kan, atau enggak di sini bisa ada bahasanya seperti BPR ya, apalah bahasanya gitu kan. Cuma kan ini sudah terjadi baru kita bisa ngomong ini seperti fair value gap atau enggak gitu kan. Cuman yang kemarin kita lihat adalah saya katakan di atas 50, ya udah kalian bisa lihat sendiri per time frame M5 aja nggak ada koreksi setelah dia break 50 loh. Ya, ini break 50 nih kemarin pada saat saya live itu kan, pada saat mau selesai. Ini naik ya kan. Kemudian saya ekspektasikan marketnya bisa berhenti di sini yang pertama kemarin ya kan. Antara di sini di 71 atau nggak 70, ada konfirmasinya nggak ada. Oke, M5 kalian bisa lihat di sini nggak ada konfirmasi bearish. Kemudian marketnya break ya. Ini break dari area supply. Oke, break supply, retest supply, kemudian naik. Kemudian yang saya bilang tunggu di sekitaran bearish order blocknya di sini ya. Kalian bisa lihat di M15, di M5 apakah ada konfirmasi? Nggak ada. Masuk dia memang ya, masuk, tapi di sini hampir ngebentuk bearish engulfing tapi nggak jadi. Yang ada di break ya. Kalian bisa lihat di break area bearish order blocknya, kemudian di retest, kemudian wih terbang. Kemudian saya bilang kemarin juga kita tunggu di sekitaran 3.200 atau enggak sekitaran sini ya kan. Di mana kemarin tuh ya, ini saya rewind sedikit ya. Dari sini ya kan, dari 3.200 sampai sinilah ya yang sebesar ini. Kita tunggu di area ini. Kalian bisa lihat ketika dia masuk yang ceritanya ngetes 3.200, enggak, dia masuk terus masuk tinggi sampai 3.250 nih. Ya,
jam 6 pagi ini sampai 3.250. Apa nggak gila itu ya? Time frame H1 aja nggak ada koreksi. Ya, yang saya heran tuh M5 tuh nggak ada koreksi sama sekali loh. Jadi kalau sekarang ini marketnya koreksi, ini kemungkinan koreksinya cukup dalam sekali. Ya, ini kemungkinan koreksinya bakal cukup dalam. Nah, kemarin sih secara data secara data retail sales dan sebagainya sih hasilnya itu merah ya kan. Core PPI keluarnya merah minus 0,4, kemudian core retail sales juga 0,1. Ini sudah saya ekspektasi bakal turun sih sebenarnya. Cuman di sini yang masalah adalah PPI. Ternyata PPI itu minus 0,5. Jadi kalau dibilang ini dari segi production price index itu tidak memberikan kita kenaikan ya. Kalau inflasi kemarin kan itu naik ya kan dari segi konsumen. Kemudian dari segi unemployment claim ternyata tetap 229. Kemudian kemarin Powell speak-nya ternyata tidak terlalu memberikan dampak apapun. Ternyata beliau tidak berbicara tentang tarif, suku bunga dan sebagainya. Beliau lebih ngomong kepada ekonomi di Amerika itu sendiri ya. Yang dimana ekonomi Amerika itu dikatakan sekarang masih strong, masih oke. Tingkat pengangguran juga tidak terlalu tinggi, masih flat, masih sesuai target the Fed. Jadi kalau dikatakan Powell speak kemarin itu sebenarnya cenderung membuat USD naik sebenarnya sih. Karena kalau kalian lihat juga indeks dolar itu sekarang kalau dibilang naik sih enggak juga ya kan, ini flat. Jadi korelasi antara indeks dolar dan gold, indeks dolar dengan indeks itu sementara nggak masuk. Kalian bisa lihat nih indeks goldnya naik parah. Kemudian indeks ya tetap sama-sama naik gitu kan, Nasdaq naik, US30 naik, S&P 500 naik. Kemudian kalau disamakan dengan Bitcoin, Bitcoin juga sama-sama naik, lebih tepatnya flat sih di sini ya. Flat gitu. Jadi ini benar-benar demand dari XAUUSD yang seperti saya katakan kemarin ya kan. Ini ada resistance become support, Fibonacci 1,8, ada fair value gap juga, demand H4 juga kena ya kan. Itu semua campur jadi satu, akhirnya mental marketnya. Nah sekarang kalau kalian tanya saya ini lebih prefer kemana? Sekali lagi, saya lebih prefer adalah menggabungkan teknikal dan fundamentalnya. Secara fundamental, antara trade wars dari China dan US itu sementara masih menjadi perbincangan. Ya, yang dimana kita tahu sudah cooling off, sudah tidak terlalu tegang lagi. Ditambah dengan kemarin ada pertemuan antara Rusia dan Ukraina. Saya sih nggak tahu ya pembahasannya karena sekarang belum saya baca lagi. Katanya sih negosiasi antara Rusia dan Ukraina itu sudah mau ada deal masalah perang mereka, karena kita tahu perang mereka itu kan dari tahun 2022 ya kan, sudah berjalan 3 tahun. Ya, sudah berjalan 3 tahun dan sekarang sudah Presiden Trump yang menjabat. Nah, katanya sih ya Trump di sini yang bakal negosiasiin mereka berdua maunya kayak gimana gitu kan. Jadi kalau seandainya dari segi tarif itu, perang dagang itu kita tahu sudah tidak memanas, ditambah dengan kalau seandainya ada kata-kata dari Rusia dan Ukraina juga ada deal ya, bukan gencatan senjata, tapi bisa dikatakan menarik semua pasukannya lagi dan kita membuat suatu persetujuan damai lah kayak gitu bahasanya. Itu bisa membebani XAUUSD untuk tidak mungkin bergerak naik lagi untuk sementara ya. Nah, saya katakan sekali lagi secara fundamental ini tidak masuk untuk XAUUSD bisa naik. Terus kalau gitu apakah saya bearish? Sementara saya tetap bearish. Tapi bullish trend itu tetap ada ya. Kalau kalian ngomong tren besar itu tetap XAUUSD trennya bullish. Apapun yang terjadi trennya bullish ya. Tren XAUUSD hanya akan bearish dari segi daily jika harga break di bawah 2957. Ini hanya akan terjadi dari segi daily menjadi bearish jika ini di break. Weekly hanya akan terjadi bearish jika harga kembali lagi di bawah 2700. Ini di break weekly bearish. Di bawah 2,5 weekly baru bearish. Monthly hanya akan bearish jika market kembali lagi di bawah 2000. Ya. Itu kalau kalian bicara masalah tren gitu ya, monthly kalau kalian lihat time frame harus di bawah 2000 baru bearish. Kemudian weekly di bawah 2500 baru bearish. Kemudian dari segi daily harus di bawah 2900 baru bearish. Itu ya. Nih kenapa tiba-tiba internetnya gangguan lagi nih ya. Oke.
Sekarang apakah saya lebih prefer sell atau buy? Sementara sih ini saya masih prefer buat nge-sell untuk saat ini ya, karena sekali lagi tidak ada alasan secara fundamentalnya ini untuk bisa di buy. Cuman demand-nya ini tidak bisa diajak bercanda ya. Sama halnya dengan demand pada saat kemarin di sini. Kalian bisa lihat ketika marketnya untuk mengejar area demand di sini, ya kan? Ini kan demandnya di sini, tapi masalahnya kemarin kita ada resistance become supportnya yang tipis banget di 74. Jadi bayangin ketika dia drop sampai 74, hampir kena demand, marketnya langsung naik sejauh 729 pip. Memang sini demand yang lumayan bagus ya kan, cuman ini dikatakan strong banget enggak, karena kalau dilihat ini bukan demand yang sejatinya marketnya bisa naik. Dibandingkan dengan demand yang kemarin di sini, pergerakannya adalah dari sini, dari ketika dia kena demand kemudian terbang tinggi, itu adalah sejauh 1315 pip. Jadi bayangin dari dia kena demand sampai terbang tinggi itu 1315 pip. Itu gila. Karena ini wajar ya, ini demand di sini adalah demand yang sangat bagus ya. H4 ada demandnya, H1 ada demandnya, M30 ada demandnya, daily fair value gap, kemudian Fibonacci 61,8 semuanya masuk. Jadi kalau memang ini marketnya mantul dari sini ya make sense gitu kan, tidak menjadi masalah sebenarnya seperti itu ya. Untuk hari ini secara teknikal lagi apa namanya, secara kalender ini sih nanti malam kita ada berita consumer sentiment. Consumer sentiment sih diperkirakan akan naik ya. Jadi kalau seandainya consumer sentiment ini kembali naik, berarti kita bisa melihat yang namanya apa bahasanya ya, resiko positif risk yang kembali ke market. Jadi kemungkinan di sini USD-nya bisa menguat kalau seandainya dari segi consumer sentiment itu sudah kembali pulih. Karena kalau kalian lihat sentimen market itu dari Desember 2024 itu terus menurun. Jadi dari segi konsumen ditanya sentimennya saat ini bagaimana, ternyata mereka itu bilangnya adalah cukup tidak bagus untuk saat ini. Nah kalau sekarang ini sentimennya kembali lagi naik, saya rasa itu bisa menjadi sedikit angin segar untuk pergerakan ekonomi di Amerika. Sementara untuk inflasi expectation-nya sih diperkirakan akan flat sedikit di sekitar 6%. Jadi dari segi ekspektasi untuk inflasi akan masih tetap ada, tapi tidak terlalu tinggi. Ya tidak terlalu tinggi. Walaupun 6% ini cukup tinggi sih. Karena kalau sampai inflasi expectation-nya ini tinggi, maka berarti secara ekspektasi inflasi bisa kembali lagi naik di atas kemungkinan di 4,5%. Kemungkinan sih, tapi itu kan masih jauh sekali. Oke. Nah, untuk XAUUSD hari ini bagaimana? Oke, sebelum saya lanjut ya, di sini saya mau menginfokan bahwa saya pribadi dan tim dari Amandana tidak pernah merekomendasikan suatu broker. Kita tidak ada kerjasama dengan broker, kita tidak ada yang namanya sponsor dari broker. Jadi kalau kalian tanya broker apa yang dipakai, saya dengan bisa jawab itu kalian pilih sendiri ya. Tapi karena kita semua di sini sudah menjadi wakil penasihat berjangka, otomatis kalau bisa brokernya yang ada di Indonesia, khususnya broker yang ada di MetaTrader 4. Bukan MetaTrader 4 sih, yang ada di MetaTrader gitu. Karena kita sendiri kalau misalnya ada sesuatu mungkin kita bisa bantu ke otoritas seperti itu ya. Tapi tetap kita tidak memaksa, karena sekali lagi kita tidak ada sponsor, kita tidak dilabeli oleh suatu broker, kita tidak ada kerjasama dengan broker, kita ini netral ya. Karena kita tahu broker adalah sesuatu hal yang sangat sensitif karena itu bermasalah dengan duit ya. Oleh karena itu di sini kita tidak disponsori ya. Walaupun banyak tawaran, jujur ya, banyak yang masuk lewat WA. Ada yang broker ini, tapi tetap kita bilang tidak untuk saat ini. Tapi kalau semisalnya ada peraturan baru dari Bapepti yang harus semisalnya orang-orang dari wakil penasihat berjangka merekomendasikan broker di Indonesia, ya mungkin
ya udah Indonesia aja gitu kan. Cuman sekarang kita nurut dengan peraturan, sebaiknya tidak untuk bekerja sama dengan suatu broker apapun, mau Indo, mau itu juga di overseas ataupun di luar negeri ya. Jadi kalau kalian pakai broker silakan pilih sendiri, entah itu mau yang hijau, merah, kuning, biru, hitam, apapun itu terserah ya. Karena sekali lagi kita tidak terafiliasi oleh broker, kita tidak disponsori, kita tidak bekerja sama, intinya kita titik netral ya. Saya ingatkan sekali lagi, kita netral itu. Oke, sekilas saja. Oke, ini sekarang SAUUSD sudah turun ke 25. Nah ini sih yang saya worry-nya, ini bisa cukup dalam ini ya, ini bisa cukup dalam penurunannya, ini bisa cukup dalam ini ya, lumayan ini loh ya. Oke, ingat sekarang sudah hari Jumat. Secara data fundamental di hari Sabtu Minggu kita tidak tahu. Oke, secara fundamental kita nggak tahu nanti misalnya hari Sabtu dan Minggu apakah ada suatu perbincangan tertentu. Entah mungkin Rusia Ukraina, mungkin Sabtu Minggu, sementara sih kemarin ya. Kemarin, tapi nggak tahu deh apakah ada agenda lagi yang terjadwal atau nggak. Sementara sih yang saya lihat itu nggak ada jadwalnya. Untuk masalah hari Sabtu Minggu sih sementara nggak ada ya. Yang saya lihat sementara nggak ada, tapi nggak tahu deh nanti ya. Oke, jadi misalnya kalau sekarang hari Jumat, better kalian kalau masih ada posisi mengambang sih better close, karena kita nggak tahu ya kan apa yang bakal terjadi di Sabtu Minggu. Kecuali kayak minggu lalu itu kan sudah saya katakan akan ada yang namanya perbincangan antara US dengan China. Jadi otomatis ya kita berespektasi adalah marketnya bisa turun. Tapi tetap kita juga nggak tahu, siapa tahu pada saat minggu lalu itu ternyata deal-dealannya tidak jadi gitu kan, ya itu bisa lompat lagi naik gitu kan. Nah sekarang kita nggak tahu agenda Sabtu Minggu, sementara kita nggak tahu ya. Jadi hati-hati yang masih holding posisinya. Tapi kalau sudah ada yang locking profit ya oke, nggak masalah juga. Oke, dari segi weekly sekarang kalau kita lihat secara indikator, kita melihat nanti di weekly apakah RSI bakal benar-benar drop di bawah 70 atau enggak. Otomatis minggu ini kita harus ditutup bearish dengan body yang cukup besar. Ya, cukup besar itu adalah kalau bisa tutup di bawah 3.200. Kalau semisalnya ada nanti ini close di bawah 3.200 secara weekly, otomatis RSI bakal drop di bawah 70, mungkin akan drop di bawah 60, sedangkan stokastik keduanya bakal keluar dari zona overbought yang menandakan berarti kita bakal mengambil sikap bearish cukup besar ya. Terus kalau misalnya gagal tutup di atas 3.200 bagaimana? Minimal adalah marketnya tutup di bawah 32, 35. Di bawah 35 saya masih oke, prefer tetap bisa ngambil sell. Cuman rada was-was itu doang ya, karena kalau tutupnya di atas 3.200 tapi kayak sekarang di 25 gitu kan, kemungkinan ini bakal flat secara stokastik dan juga RSI-nya masih kurang ada momentumnya. Gitu ya. Jadi saran saya sih ya, kalau marketnya mau bergerak lagi, dengan harapan saya adalah marketnya tutup di bawah 3.200. Jadi kita clear secara indikator stokastik drop ataupun keluar dari zona overbought, dan secara RSI juga drop di bawah 70, bahkan lebih bagus drop di bawah 60. Itu lebih bagus lagi. Ya, semoga seperti itu. Dan kalau dari segi weekly ya, kalau kita lihat ini kita melihat fair value gap, dan fair value gapnya ini sudah divalidasi ataupun sudah diinvalidasi. Apa sih sudah dimitigasi, sorry bahasanya kok jelek banget ya. Sudah dimitigasi berarti ini fair value gap sudah tidak valid secara weekly ya, karena fair value gapnya ini sudah sudah ditembus. Jadi kalau semisalnya nanti ini marketnya turun lagi secara weekly, ya udah kita bakal melihat penurunan weekly yang cukup ekstrim. Sekali lagi ya, harapan saya sih marketnya clear dengan jelas tutup di bawah 3.200, itu lebih enak ya. Kalau semisalnya hari ini ataupun minggu ini tutupnya nggak di bawah 3.200, jujur agak bikin saya kecewa sih. Jujur agak bikin saya kecewa, tapi ya mau gimana, market gitu kan, terserahnya dia gitu kan.
Oke, sekarang dari segi daily sekarang. Dari segi daily kalau kita lihat sekali lagi daily itu marketnya ngebuat lower low dan lower high. Oke. Ini lower low, ini lower high dan ini lower low. Dan kemarin market di sini kalau kalian 3120 di sini adalah Fibonacci extension 1272. Kalian bisa lihat. Ini 20, ini 38 ya. Ya lewat dikit sih, lumayan lewatnya itu lagi 180 pip ya kan. Tapi dia berhenti di 1272. Nah, apakah kita bisa berekspektasi marketnya untuk retrace naik untuk membuat yang namanya lower high baru dari segi daily? Bisa aja. Jadi, ini sekarang marketnya percaya atau enggak, ini marketnya sudah naik ke 38,2%. Ya, walaupun secara 61,8-nya itu ada di area ini. Yang dimana ini adalah area gap yang hari Senin terjadi kemarin ya, tanggal 12 Mei. Tapi kalau kalian ini marketnya sekarang sudah kena 38,2, yang dimana menurut saya pribadi, ketika suatu market sudah mengalami koreksi minimal 38,2, maka itu sudah termasuk kategori koreksi yang cukup, bukan sehat ya. Kalau sehat sih pasti harus 50% lebih, itu baru sehat. Tapi kalau 38% itu cukup. Kalau 23,6 itu nggak cukup. Jadi ibaratnya 38,2 ini menurut saya pribadi adalah retracement yang oke lah, bisa masuk kategori. Kayak ibaratnya itu nilai masuk ujian itu sudah nilai ambang minimal lah, kayak minimal ya. Saya pribadi minimal lah saya bahas nih 38,2. Jadi kalau seandainya dari angka 38,2 dari 3240 marketnya ngebuat lower low, berarti secara Fibonacci-nya next-nya adalah pemberhentiannya. Dan ini sekali lagi ya, kalau ini beneran berhenti di 38,2 ya, next-nya adalah kalian bisa lihat Fibonacci 1618 itu ada di 3056 atau 3050, yang dimana di sini juga ada fair value gap-nya. Di sini fair value gap yang orisinil area demand-nya. Jadi saya rasa jadi menurut saya sih ini lebih kuat fair value gap-nya dibandingkan yang di sini. Menurut saya sih ya, sekali lagi. Yang dimana kita tahu kalau targetnya sampai sini berarti kemungkinannya marketnya masih bisa drop, yang dimana di sini adalah titik 200% Fibo. Yang dimana kalau seandainya ini marketnya turun sampai ke 200% Fibo, berarti otomatis daily-nya bakal bearish. Yang dimana sekali lagi 2980 adalah target double top. Oke, target double top, kemudian juga target dari descending triangle seperti yang sudah saya katakan kemarin. Sekarang terserah marketnya mau bergerak seperti apa. Apakah bergerak sesuai keinginan saya sekarang, yang dimana ini sudah kena 1272, kemudian retrace naik dan sekarang sudah kena 38,2 di 3240 dan bisa melanjutkan penurunan misalnya ekstrim sampai ke 3050. Well, itu hanya bisa waktu yang menjawab. Ya, itu hanya bisa waktu yang menjawab. Apakah sesuai seperti itu? Menurut saya sih bisa. Ya, menurut saya sih bisa. Karena sekali lagi, fundamentalnya tidak ada alasan untuk saat ini kita beli emas. Kecuali kalian yang beli fisik ataupun digital, itu beda cerita ya kan. Itu kalian FOMO lah ketika market itu turun. Jangan FOMO ketika market itu naik. Itu konsep kalian kalau berinvestasi itu sudah salah. Walaupun emas itu bukan instrumen investasi ya, ingat, emas itu bukan instrumen investasi. Saya ingatkan sekali lagi, saya gamblangin di sini ya. Oke, dari segi daily kalau dilihat sih ini memang marketnya rejectnya tinggi sekali dan berhenti di area kemarin resistance become supportnya. Dan apakah di sini sudah dibilang marketnya ini meretest resistance become supportnya? Di sini bisa saya katakan iya, dia sudah meretest resistance become support dan support become resistance. Dia di break kemudian di retest. Jadi kalau seandainya ini marketnya turun lagi ke bawah, ya sudah. Ya, sekarang adalah untuk dari segi daily marketnya
kalau bisa hari ini tutup di bawah 3167, maka otomatis posibilitasnya adalah turun sampai ke 3100, 3050 untuk nextnya. Karena sekarang kita punya valid resistance become support yang sudah dites dan berhasil di reject di harga 3167. Kita nggak perlu nyampe sini ya, kita nggak perlu sampai 3134, kita minimal cukup di 3167 aja. Laku resistance become support yang sudah dites dan sudah di reject. Oke, itu dari segi daily dulu. Dari segi daily secara indikator stokastiknya ini flat di angka 20 ya, belum masuk ke zona oversold. Sedangkan dari segi RSI ini menguji lagi sekali untuk area 50. Dites yang 50-nya. Kemudian sekarang nah ini tinggal penentuan nih, apakah bisa lanjut turun ke bawah atau enggak. Sementara sih menurut saya ini karena RSI datangnya dari atas, menurut saya ini RSI-nya bisa lanjut turun ke bawah sih. Jadi sekali lagi saya pribadi masih sikapnya bearish untuk saat ini. Ya, untuk H4 otomatis ini masih bearish. Ya, kemarin yang saya katakan H4 Fibonacci yang bisa dipakai adalah dari sini ke sini. Kalian bisa lihat ekstrim naik sampai ke 78,6. Ya, ekstrim naik sampai ke 78,6. Dan kalau kayak begitu di mana kita bisa nge-sell selanjutnya? Sementara sih untuk H4 sama kayak kemarin. Ya, minimal kita bisa break di bawah 3215 secara H4 itu cukup ekstrim, ataupun yang bisa lebih bagus adalah di bawah 3206. Ini merupakan sekali lagi area yang semulanya ini adalah support, kemudian di break menjadi resisten, kemudian resisten di break berubah menjadi support lagi. Jadi kalau ada H4 ini break ke bawah, nanti kalian bisa berekspektasi marketnya bisa turun lagi ke minimal fair value gap-nya yang ada di sini. Ya, fair value gap-nya di sini. Jadi kalau seandainya ini marketnya turun sampai fair value gap, berarti ini Fibonacci kalian bisa lihat di sini adalah sekitaran 50% Fibo dan di sini adalah dekat dengan 61,8 ya. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau ada yang nge-sell, lebih baik sabar tunggu di bawah dulu ya. Tunggu di bawah dulu karena sekali lagi yang saya katakan ketika kenaikan ekstrim H4 gila seperti ini, seperti V-shape ya kan, bentuk V, kemungkinan karena trennya masih bearish, ini hanya sebatas kayak recovery sebentar untuk bisa melanjutkan penurunan. Kecuali ketika terjadi marketnya bullish ya kan, marketnya bullish kemudian terjadi V-shape seperti ini, nah ini bisa terjadi melanjutkan kenaikan. Nah kalau dari penurunan kemudian terjadi V-shape seperti ini bisa lanjut turun lagi ya. Jadi ibaratnya terjadi bentuk V begini ya, dari yang turun kemudian lanjut naik, itu hanya seperti menghabiskan orderan ataupun seperti menyeimbangkan harga ataupun melakukan koreksi sehat seperti itu ya. Itu dari segi H4. Kemudian dari segi H1 kalau kita lihat ya, kalau dari segi H1 kemarin saya bilang ya kan di bawah 3222 langsung harganya kan drop ke bawah. Kalau sekarang sih jujur rada sedikit berat sih ya. Agak berat sih sebenarnya kalau saya mau bilang apakah bisa lagi di area 3222 itu dipakai untuk area sell lagi. Ini sih ada pemberhentian soalnya di sini ya. Di sini ada pemberhentian yang dimana menurut saya ini bukan pemberhentian yang bagus. Jadi kalau dilihat bentar saya cek look tadi fair value gap-nya di mana ya. Tadi kan fair value gap-nya di sini. Oke, sebentar. Ini kan H1. Wah, ini susah sih ya. Karena masalahnya ini H1-nya clean ya. H1-nya clean, jadi kalau dibilang paksa sell sih bisa aja. Cuman di sini ketika clean candle seperti ini ya nggak jelas. SL-nya bakal ribet. Jujur, SL-nya bakal ribet. Karena kalau dicari SL-nya bakal ribet. Di sini fair value gap-nya juga di sini adalah RBS-nya sebelumnya ya kan. Di harga 3190. Secara H1, kemudian di M30 juga RBS-nya di 3191, M15 juga, dan M5 sih nggak begitu ya. Jadi kalau dilihat sih ini fair value gap-nya kan sebesar ini. Jadi kalau dilihat lagi apakah bisa di sell di bawah 3200 ya. Kalau momentumnya kencang ya. Sekarang sih momentum dari segi H4 ini stokastiknya pas di angka 50 nih.
ya, pas di angka 50 dan RSI-nya juga menguji angka 50 nih. Jadi kalau H4-nya muter stokastik dan juga RSI muter secara stokastik, dan secara RSI dan stokastiknya H1 juga muter ke bawah, drop di bawah 50 keduanya, kemungkinan pergerakannya bakal begini. Ya. Sekali lagi ya, ini stokastik dan RSI hanya digunakan untuk melihat momentum doang. Kalau nanti dia drop ya kayak begini, nabrak dia di bawah 3200 dan di 3191 ya. Terjadi naik untuk nge-retest 3200 lagi. Lihat nanti konfirmasinya apakah ada untuk pembalikan bearish atau enggak. Kalau di sini ada pembalikan bearish, kalian bisa lanjut nge-sell. Nge-sell sampai mana? Nge-sell bisa sampai ya area demand H4 kemarin ya kan, bisa sampai sini. Jadi menurut saya adalah kalau momentumnya nanti kencang ke bawah, oke, kalau momentumnya kencang ke bawah, tinggal tunggu aja ini marketnya kena fair value gap H4, turun biarin. Kemudian nanti kalau ada pantulan naik, biarkan dia mantul. Kalau ada yang mau nge-sell ya, biarkan dia mantul. Nanti biarkan di mana berhenti mantulnya. Apakah di 3200 pas atau ngetes 3206 lagi selaku resisten become support, support become resistant tentunya. Nanti lihat pembalikannya. Kalau ada pembalikannya, baru nanti bisa lanjut eksekusi sell. Sementara itu lebih baik kayak begitu ya. Jangan dipaksain di sini. Menurut saya di sini nggak bisa dipaksain sell sih. Ya, di sini nggak bisa dipaksain sell. Tidak sih. Menurut saya tidak bisa dipaksain sell. Ya, menurut saya tidak bisa dipaksain sell. Jadi lebih baik kalau ada yang nge-sell, better H4 close RBS-nya, resistance become support, kemudian dibarengi dengan market masuk ke fair value gap-nya di harga 3190, 3180, kemudian marketnya mantul dari harga itu. Nanti kalian cek ketika harga mantulnya sudah selesai, pembalikan baru lebih better ngambil sell-nya. Biarin ini harganya running ya, biarin harganya running. Terus kalau misalnya ini gagal di bawah 3200 ya kan, misalnya dia turun sampai sini, naik lagi misalnya ya, kalau kayak begini sih saya pribadi yang masih buat nge-sell, saya nggak ngambil sell, berarti saya skip hari Jumat ya, otomatis saya skip hari Jumat untuk ambil trade. Saya pribadi kalau nge-trade hanya akan begini. Skenario seperti ini hanya akan terjadi kalau misalnya pergerakannya benar seperti ini nanti malam ya. Sekarang sih masih market Asia ya. Sekarang ini masih market Asia. Kita nggak tahu nanti market London seperti apa, karena kemarin sesi Asia itu turun, kemudian sesi London itu naik, dan sesi New York itu naik, dan sekarang sesi Asia itu turun lagi ya. Sesi Asia turun, kita nggak tahu nanti sesi London dan sesi Amerika seperti apa. Apalagi nanti ada consumer sentiment dan juga inflation expectation, yang dimana itu pasti akan membuat ada pergerakan market. Oke, jadi sabar aja dulu. Kalau ada yang mau nge-buy sekarang di XAUUSD, ini sih, ini liquidity udah diambil. Ini sih nggak ada pemberhentian apa di sini ya. Di sini nggak ada pemberian apa. Kemudian kalau ada yang mau, kalau ada yang mau nge-buy ya, kayaknya di sini sih ya, di RBS-nya tetap sih di 3190. Karena kalau nge-buy di 3200 yang saya lihat ada sih kecil ya di M5 ya, di M5 doang soalnya nih demand-nya. M15 kalau dikatakan demand ya ada sih ya, ada sih di 3200 nih kan. Memang kalau ada yang mau nge-buy di sana, oke lah. Di M30 sih kalau dikatakan ini sebagai rally base rally, bentukannya doang sih, ini nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya. Ya kalau mau ada yang nge-buy di 3200 saya rasa oke lah. Ya 3200 oke. Tapi kalau ini di break 3200 ya, kalau demand-nya ini di break, harapan kalian lagi satu hanya di 3191. Kalau 3191 lewat ya udah, kalian tunggu reaksi di fair value gap di H4. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, better tunggu di sini di demand-nya di 3200-an. Kemudian kalau itu break, harapannya sisa lagi dua, yaitu di RBS 3191 dan fair value gap-nya yang besar ya. Fair value gap yang ada di H4 di sini. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sekali lagi,
pandangan saya untuk di XAUUSD adalah masih bearish. Cuman saya perlu pergerakan seperti ini untuk mengkonfirmasi apakah marketnya masih bisa lanjut bearish atau enggak. Itu. Ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.